Ya karena kalau di Pati pemakzulan yang semacam ini bisa dilaksanakan dan sukses, ya maka di level Wapres juga bisa gitu. Selamat malam semuanya. Yang terjadi kepada Pak Sudewo atau Bupati Pati yang sekarang didemo oleh ribuan orang masyarakat Pati dan kemudian secara mengejutkan, secara tiba-tiba berakhir dengan persetujuan semua partai di DPRD untuk melakukan pemakzulan. Ini sebenarnya semua yang terjadi di Pati hari ini itu bisa dijadikan sebuah simulasi untuk tingkat yang lebih tinggi. Dari pemakzulan tingkat bupati ke pemakzulan level wakil presiden misalkan gitu ya. Jadi bagi saya pribadi, apa yang terjadi di Pati ini bisa dijadikan sebuah contoh atau sebuah SOP yang bisa juga diterapkan di tingkat nasional. Ya karena kalau Bupati Pati bisa dimakzulkan dan ketika semua DPRD sepakat untuk melakukan pemakzulan, ya maka di tingkat nasional juga bisa gitu. Selama DPR sudah menyetujui gitu kan. Jadi ya bisa-bisa aja gitu. Tinggal nanti pemicunya itu apa. Kalau pemicu yang terjadi di Pati yang kemudian membuat Pak Sudewo hari ini sebagai bupati itu seperti berada di ujung tanduk, itu kan hanya gara-gara dia menantang masyarakat atau rakyatnya sendiri. Sebenarnya itu adalah ucapan yang seharusnya bisa cepat sekali diredam, tapi kemudian dibiarkan dalam waktu yang cukup lama sehingga masyarakat atau orang-orang yang ada di Pati itu bisa punya waktu untuk melakukan konsolidasi. Dan tantangan itu yang disampaikan oleh Pak Sudewo yang bilang bahwa saya nggak takut kalau di demo 5.000, 50.000 orang pun saya nggak akan mundur, nggak akan mengubah aturan kenaikan PBB sebesar 250% gitu ya. Itu adalah kesalahan yang seharusnya tidak dia lakukan. Mungkin bagi dia itu receh aja, wah cuma ngadepin berapa orang gampang saja. Tapi ya sekarang dia sudah mendapatkan konsekuensi dan itu sangat mengejutkan sekali. Dalam hitungan hari semuanya sudah langsung terkonsolidasi. Jadi kalau Bupati Pati bisa melakukan satu kesalahan yang kemudian mengakibatkan aksi demonstrasi yang besar-besaran seperti sekarang, maka Gibran juga bisa mendapatkan pertentangan yang sama gitu. Ya tinggal nanti nunggu momentum atau pemicunya itu apa. Kalau Bupati Pati atau Pak Sudewo yang menjadi pemicu masyarakat marah adalah kenaikan PBB sebesar 250% dan kemudian dia tidak mau mengubahnya. Itu yang membuat masyarakat menjadi marah. Tapi konsolidasi di tingkat partai, di level DPRD, itu ada cerita yang berbeda yang ya mungkin nanti kapan-kapan saya akan sampaikan gitu. Tapi kita fokus saja kepada Bupati Pati yang sekarang sudah di ujung tanduk gitu. Maka ya bagi Gibran intinya kita tinggal juga menunggu pemicunya apa. Kalau ada pemicunya, maka Gibran praktis juga bisa dilengsarkan selama anggota DPR juga sudah sepakat dan semua fraksi menyetujui itu. Jadi ya pemicunya masih belum tahu sampai sekarang gitu ya, masih belum ada. Kalau soal alasan perusakan demokrasi, perubahan undang-undang di MK lewat pamannya Gibran sampai Parcok dan sebagainya, itu adalah sebuah narasi atau masalah-masalah yang tidak bisa dijadikan pemicu untuk melakukan pemakzulan kepada Gibran gitu. Karena ya ini bisa dibilang udah bukan masanya, udah bukan waktunya gitu. Ibarat orang sudah tidur gitu ya, ditawarin nonton, ya udah gitu, nggak menarik sama sekali gitu. Jadi ini bukan waktunya dan itu ya sudah terlanjur terjadi sehingga di masa depan masih dibutuhkan satu pemicu, sedikit pemicu untuk kemudian bisa membuat masyarakat menjadi marah gitu. Ya dan selain itu soal urusan perubahan undang-undang di MK, perusakan demokrasi dan sebagainya, itu tidak langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, tidak langsung bersinggungan dengan rakyat gitu. Jadi kalau dijadikan pemicu untuk memakzulkan Gibran itu narasinya berat sekali, berita atau cerita yang coba disampaikan dari orang per orang itu akan sangat kesulitan gitu. Jadi ya kalaupun nanti bisa memunculkan aksi demonstrasi yang besar, itu tidak akan bergelombang seperti yang terjadi di Pati. Butuh pemicu yang sederhana, yang simple, yang itu bisa dipahami oleh semua masyarakat dan itu bersinggungan langsung dengan rakyat kita. Apa itu? Ya banyak gitu ya. Saya
Nanti kalau saya kasih contoh, nanti dikira ngomporin. Tapi ya misalkan gitu ya, ini misalkan, ini bukan contoh. Misalkan saja kasus korupsi misalkan. Itu mungkin bisa dijadikan pemicu untuk membuat masyarakat menjadi marah. Entah itu Blok Medan, jet pribadinya Kaisang gitu ya. Itu bisa saja itu kemudian menyasar kepada Gibran gitu. Dan bom waktu dari segala masalah atau apa yang terjadi di keluarga Gibran kan sekarang sudah terlalu banyak dokumen-dokumennya gitu. Saya yakin ada banyak orang yang menyimpan foto-foto istrinya Gibran yang berpakaian mewah, yang menggunakan tas-tas mewah, yang menggunakan perhiasan-perhiasan mahal sekali, miliaran rupiah. Itu sudah banyak yang menyimpannya, sehingga itu bisa menjadi bom waktu yang kalau ada pemicunya, maka semua narasi ini akan muncul bersamaan dan setelah itu ya akan terjadi demonstrasi besar-besaran. Ya intinya hanya soal pemicu gitu. Meledaknya kapan ya tergantung pemicunya itu munculnya kapan. Maka ya kita bisa akhirnya melihat bahwa ya soal pejabat atau apa namanya bupati, wakil presiden dan sebagainya itu ya kapan saja ternyata bisa dimakzulkan. Sekalipun sekarang mereka mungkin merasa masih berkuasa gitu ya. Karena kemarahan masyarakat yang hanya segelintir saja itu sudah cukup ternyata untuk membuat seorang bupati bisa diusulkan untuk dimakzulkan. Karena kalau melihat dari jumlah demonstran hari ini mungkin ya ribuan atau puluhan ribu setidaknya maksimal yang terjadi di Pati gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan data pemilihnya, di mana Pak Sudewo sebagai Bupati Pati ini kan dipilih dengan perolehan suara 53% suara gitu ya, atau setidaknya lebih dari 500.000 suara, maka demonstran puluhan ribu orang ini kan sebenarnya nggak seberapa gitu, nggak nyampe 10%-nya gitu kan. Tapi begini saja, dengan aksi demonstrasi yang bergulir, yang terus-menerus setiap hari dan beruntun, itu ternyata sudah cukup untuk menekan DPRD untuk membahas soal pansus pemakzulan. Dan itulah yang sekarang kemudian sudah disepakati oleh pihak DPRD dari semua partai. Dan dengan situasi yang seperti sekarang ini, ya jangan bicara soal dipilih oleh rakyat, saya ini dipilih lewat pemilu yang sah, konstitusional, dan sebagainya. Jangan bicara seperti itu gitu, karena ini suasana atau situasinya sudah berbeda, sehingga Pak Sudewo harus melihat lebih jernih lagi dengan apa yang sekarang sedang terjadi gitu. Jadi kembali lagi di tingkat wakil presiden di levelnya Gibran, itu juga bisa kurang lebih sama nanti situasi atau cara dan narasinya gitu. Karena ya kalau selama ini kan juga disampaikan sama relawan-relawan Jokowi atau relawan Gibran yang bilang bahwa oh, Gibran itu dipilih secara konstitusional gitu ya, sudah dipilih secara sah di Pilpres, Pemilu 2024 dan sebagainya. Ya iya sekarang gitu ya. Tapi kalau situasinya seperti di Kabupaten Pati, semua fraksi di DPRD sepakat untuk melakukan pemakzulan dan rakyat juga sudah menyampaikan aksi demonstrasi besar-besaran, maka semua cerita soal dipilih rakyat, dipilih secara sah, pemilu yang sah dan sebagainya itu jadi nggak akan ada gunanya gitu ya. Kalau rakyat sudah muak, DPRD mendukung, ya relawan-relawan mau ngapain gitu kan. Ya nggak akan bisa apa-apa. Pak Jokowi juga nggak akan bisa melakukan tindakan apa-apa kalau sampai terjadi situasi seperti yang ada di Pati gitu. Karena ya kalau semua partai sudah sepakat, meskipun PSI ketua umumnya adalah Kaisang, ya nggak ada gunanya. Kaisang nggak punya kursi di Senayan gitu ya, PSI nggak ada di situ. Jadi ya pemakzulan Bupati Pati atau Pak Sudewo ini bagi saya adalah sebuah cerita simulasi untuk memakzulkan orang yang di level lebih tinggi dari itu, entah gubernur, wakil presiden gitu kan. Ya karena kalau di Pati pemakzulan yang semacam ini bisa dilaksanakan dan sukses, ya maka di level wapres juga bisa gitu. Dan kita juga agak terkejut kenapa ini bisa dalam hitungan hari terjadi sebuah konsolidasi dan semuanya nampaknya sepakat untuk memakzulkan Bupati Pati gitu kan. Hanya dalam hitungan hari loh. Jadi ya Gibran juga kurang lebih sama gitu. Dalam hitungan hari kalau sampai ada pemicunya gitu ya untuk membuat satu isu di tingkat nasional dan memuat kemarahan masyarakat, ya maka dalam hitungan hari semuanya bisa berubah. Sekarang yang kelihatan begitu solid, didukung oleh mayoritas
partai dan sebagainya, dalam hitungan hari semua itu bisa berubah. Termasuk salah satunya ya Pak Sudewo ini. Siapa yang sangka gitu? Dia didukung oleh masyarakat mayoritas di Kabupaten Pati. Dia didukung oleh partai-partai besar termasuk Partai Gerindra. Tapi sekarang nggak ada yang bisa belain dia gitu ya, ketika dia sudah didemo oleh masyarakat di Pati. Meskipun sekali lagi jumlah demonstrannya ya yang nggak seberapa, hanya ribuan dan puluhan ribu orang. Jadi simulasi ini apakah itu akan berhasil diterapkan di tingkat nasional di level wakil presiden dan pemakzulan Gibran dan sebagainya, ya kita lihat nanti. Tapi prinsipnya satu simulasi yang berhasil itu bisa dijadikan satu alasan atau cara-cara yang sama di level yang lebih besar. Karena kalau bupati bisa dilengsarkan, maka semua juga bisa. Selama semua unsur-unsur dan faktor ini terpenuhi. Ada pemicunya gitu ya, ada kasus yang menyenggol langsung dengan rakyat atau kebutuhan masyarakat. Lalu kemudian partai politik sepakat mayoritasnya di DPRD atau DPR RI, ya kalau ini semua terpenuhi, selesai gitu kan. Jadi buat relawan-relawan Jokowi yang sekarang mungkin juga sedang pusing karena bonus di komisaris BUMN udah dihapus oleh Danantara gitu kan. Mungkin perlu bersiap juga kalau sewaktu-waktu Gibran diserang dengan satu SOP yang sama, yakni pemakzulan yang pernah terjadi di Pati. Karena sekali lagi ini sangat rentan sekali dan ya kita nggak tahu apa yang sedang direncanakan oleh para dewa-dewa politik yang ada di Jakarta hari ini. Karena ini ada yang tidak logis gitu ya. Ketika semua fraksi DPRD Kabupaten Pati setuju untuk memakzulkan Pak Sudewo, itu jelas ada cerita yang belum kita dengar. Ada cerita mengejutkan yang sampai sekarang belum disampaikan oleh siapapun. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.